Iya. baru bulan madu, misal begitu kan pasti ingin hamil gitu lah. Ini yang belum hamil ini harus dikasih pemahaman, tunda dulu kehamilannya gitu. Nah, bagi yang sudah hamil memang harus dikasih pemahaman juga supaya dia tidak takut ya. Apa yang harus dilakukan? Saya kira dua hal itu. Nah, saya akan coba kita mulai sedikit dulu dari yang belum hamil nih ya, yang belum hamil. Marilah kita menghitung-hitung ketika di masa pandemi corona ini kalau hamil kira-kira gimana gitu lah. Kita ngitung-hitung dulu ya. Betul, jadi dan juga ya, Dok, ya, sekarang ada juga beberapa yang nikahnya tuh lewat Zoom gitu, Dok. Jadi kan baru nikah banget, pengen langsung hamil. Nah, kayak gitu, Dok. Iya, itu lebih lucu lagi itu nikahnya malah lewat Zoom ya. Jadi wali saksi apa itu semua dihadirkan di dalam Zoom ya. Mungkin betul. mas kawinnya juga virtual juga itu ya, lewat Zoom gitu. Harusnya tidak hamil itu. Karena semua virtual loh, jadi tidak hamil itu mestinya loh ya. Iya, begini. Jadi untuk yang belum hamil ya, mari kita hitung-hitung dulu ya, apakah merencanakan hamil di masa pandemi ini menguntungkan atau tidak itu. Ya. Yang pertama ya, orang hamil itu kan memang Tuhan ciptakan daya tahan tubuhnya diturunkan dulu pada saat awal kehamilan ini. Jadi imunitasnya itu harus turun orang hamil itu. Karena apa? Supaya dia tidak menolak bayinya, sehingga ini secara alamiah bahwa imunitasnya turun di awal ini. Nah, kalau imunitasnya turun, itu maka jelas saja mudah kena infeksi ya. Kemudian yang kedua, itu orang hamil kan mau tidak mau ada keluhan ya. Keluhannya ya mual, ya muntah gitu. Ya biasalah morning sickness itu ketika hamil muda pasti begitu. Nah, ini kita pertimbangkan dengan baik. Kan banyak orang yang kemudian intake-nya itu tidak cukup. Ya, nutrisinya tidak cukup. Sudah daya tahannya turun, nutrisinya tidak cukup, ini tambah berat lagi. Nah, oleh karena itu harus hitung-hitung betul. Karena mual muntah ini juga menjadi masalah bagi sebagian orang. Ini satu masalah mual muntah ini aja sudah menjadi perhitungan tersendiri. Dua lah, ada daya tahan tubuh dan mual muntah. Kemudian yang berikutnya kita tahu bahwa yang namanya pembentukan organ atau yang dikenal dengan organogenesis itu terciptanya itu ya sekarang ini. Kalau sekarang minggu ini positif ya minggu ini, minggu depannya lagi ya, dalam bulan ini paling lama kan 2 bulan saja sudah kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung dan pipi terbentuk semuanya itu hanya dalam waktu 8 minggu pertama kehidupan kehamilan. Sehingga kalau kita terjadi gangguan ada kena infeksi, apalagi infeksi corona dan seterusnya, terus misalkan kita itu harus minum obat ya, terpaksa karena demam harus minum obat, kan kita belum tahu apa pengaruh obat-obat untuk corona terhadap orang yang baru hamil muda. Ini kalau seandainya terjadi ya. Nah, karena kita tahu bahwa organ baru dibentuk, mau cacat, mau apa, semuanya terjadinya di 2 bulan pertama, namanya organogenesis. 2 bulan pertama hanya 8 minggu, 8 kali 7 hari. Nah, kemudian kemudian yang berikutnya lagi bahwa orang hamil itu ini kan antara minimal 5%, angka bisa sampai 10, ada yang melaporkan sampai 12,5%, bahkan 15%, itu terjadi keguguran. Karena setiap 100 orang itu positif hamil ya, setiap 100 orang positif hamil itu minimal tuh 5 orang itu tidak berlanjut kehamilannya, itu loh. Nah, kalau seandainya terjadinya di masa pandemi ini, mau ke dokter, jumlahnya juga terbatas, fasilitas kesehatan layanan juga terbatas. Ada himbauan-himbauan kalau tidak penting-penting amat jangan ke vaskes, jangan ke fasilitas kesehatan, jangan ke rumah sakit, jangan ke klinik gitu loh. Nah, makanya atas dasar alasan-alasan tadi, alangkah bijaknya bagi yang belum hamil ini saya himbau ya untuk dipikir 1000 kali berpikir ya ini untuk ditunda dulu ya, nanti setelah pandemi berlalu kemudian baru perencanaan kehamilan. Sehingga pakai kontrasepsi pada saat masa pandemi ini penting sekali
penting Oke. sekali untuk tidak hamil. Kira-kira begitu. Untuk yang khusus yang belum hamil ya, khusus yang belum hamil. Iya. Iya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan yang udah masuk. Iya. Saya bacakan dulu ya. Iya, boleh. Oke. Dari Abu Yusuf, apakah orang dengan status OTG yang melakukan hubungan seksual aman dari COVID-19? Oke, bisa dijawab nggak, Dok? Ya, baik. Jadi kan hubungan seks itu kan tidak menularkan COVID ya. Jadi hubungan seksnya itu tidak menularkan virus, ya. Oke. Iya kan bukan tidak seperti penyakit seksual menular ya. Jadi COVID-19 ini kan bukan penyakit seksual menular. Ya. Jadi yang menularkan bukan hubungan seksnya, ya. Tapi yang menularkan adalah dropletnya, gitu. Dropletnya, Silakan Anda. Iya, jadi kalau Anda bisa menutup wajahnya rapat itu terus dibungkus, jangan sampai ada droplet terus ambil hubungan seks gitu kan. Kan ada masalah itu ya. Kalau seandainya mau membuat adegan-adegan yang aneh kan. Iya. Jadi yang penting dropletnya suami itu tidak sampai pada istri, dropletnya istri tidak sampai pada suami. Balut aja mukanya, kelihatan matanya saja gitu. Terus hubungan seks gitu kan, itu kan aman itu ya. Artinya supaya tidak. Iya. Jadi supaya tidak terjadi misinformasi ya. Jangan sampai nanti disangkanya yang menularkan adalah sexual intercourse-nya. Ini yang kita luruskan. Hubungannya sebenarnya aman, cuma yang menularkan ya tetap dropletnya itu ya. Iya, dropletnya. Iya. Saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Cica. Dok, mau tanya, pilihan yang tepat kontrasepsi di masa pandemik ini apa ya? Lebih baik kontrasepsinya yang jenis apa atau pakai pil KB? Silakan, Dok. Ya, sebetulnya semua kontrasepsi bisa dipakai ya. Ini kan tergantung kondisinya masing-masing. Artinya begini, mulai dari pil, mulai susuk, mulai IUD atau implan susuk ya sama ya. Kemudian mau pakai hormon-hormon yang lainnya atau steril apapun lainnya itu tidak ada masalah. Pada masa pandemi ini tidak ada masalah. Sekarang tinggal masalahnya begini. Biasanya misalkan suntik, kemudian mau suntik ternyata bidannya nggak buka, misalnya begitu. Nah, ini kan satu kendala ya. Ini kan gantinya bisa pil sebetulnya. Jadi misalkan biasanya suntiknya sulit, pakai pil. Atau kalau kepepet sekali pakai kondom. Hanya ini ya hanya satu pesan penting. Kalau biasanya suntik yang 3 bulan sekali, ini suntikannya kan hormonnya namanya hormon progesteron. Nah, suntik yang 3 bulan sekali, kalau mau pindah minum pil, ya pilnya pil yang progesteron. Dalam arti ada pil yang khusus hanya pil progesteron, itu supaya dia tidak terganggu siklusnya, tidak terganggu. Ada juga suntikan yang sebulan sekali, kemudian menstruasi rutin. Nah, kalau mau geser, mau pindah sedikit, pindahnya ke pil ya pil yang siklik, pil yang bisa menstruasi. Paling itu saja yang dipedomani. Nah, satu informasi penting. Ya, Dok, kalau kandungan dari suntikan harus sama dengan kandungan pilnya. Iya, betul. Iya. Satu informasi penting, kalau yang pakai susuk dan masa berlakunya susuk sudah habis, tidak bisa ditolerir. Jadi harus segera ganti, Kalau nggak segera pasang susuk, harus segera minum pil atau suntik, begitu. Beda sekali dengan spiral atau IUD. Kalau spiral atau IUD-nya sudah katakanlah batas waktunya sudah lewat, nggak apa-apa itu. Insya Allah masih aman itu. Kalau cuma lewat seminggu 2 minggu pun masih ada khasiatnya itu IUD itu ya. Bedanya dengan masih siap itu. Oke. Terus saya lanjutkan ya, ada pertanyaan lain. Iya. Oke. Masih dari Cica yang tadi. Bisakah COVID-19 ditularkan dari wanita ke bayinya yang belum lahir atau bayi yang baru lahir? Oke, dan selanjutnya, perawatan apa aja yang harus tersedia selama kehamilan dan persalinan selama pandemi COVID-19? Oke. Ya, pertanyaannya luas sekali Mbak Cica ini ya. Mudah-mudahan mewakili yang lain lah, mewakili yang lain. Ya, mewakili semuanya ya. Jadi begini, kalau
ibu hamil, kemudian dia apakah ibunya yang positif bisa nular pada anaknya? Karena ini hal baru, belum ada penelitian yang kuat yang menunjukkan seperti itu. Tetapi di beberapa laporan kasus yang ada di China, ada juga di beberapa negara, itu kan ada case series, jadi laporan kasus serial gitu. Beberapa kasus dianalisis yang ibu hamil positif, ternyata air ketubannya diambil pada saat operasi, ini operasi sesar ya. Operasi sesar, kemudian ibunya itu positif, kemudian lahirnya dengan operasi sesar, ketubannya diambil. Darahnya dari tali pusat diambil, cairannya diambil, ternyata semuanya negatif, tidak ada. Ini menunjukkan laporan sementara menyatakan bahwa ternyata tidak terhubung antara ibu dan bayi atau uteroplasental ini ternyata tidak membawa virus kepada darah tali pusat ataupun kepada air ketuban. Tetapi ada informasi juga bahwa ada bayi yang lahir yang umurnya baru 36 jam positif karena ibunya positif. Ya, ini ada laporan yang begitu. Nah, ini makanya kita masih harus waspada. Caranya memang ibu dan bayi, kalau ibunya positif, maka setelah bayi lahir itu diusahakan tidak kontak. Kalau ada inisiasi menyusui dini ya, namanya IMD itu, inisiasi menyusui dini, maka jangan lakukan inisiasi menyusui dini. Biar saja nanti air susunya keluar, kalau air susunya keluar kemudian bisa diperas juga, kemudian diminumkan kepada bayinya. Artinya tetap betul-betul menjaga physical distancing-nya itu luar biasa ini. Itu cara menjaga kalau seandainya bayinya sudah lahir, ibunya positif. Lah tadi pertanyaan yang terakhir itu apa saja yang dipersiapkan ya kalau misalkan ibu hamil. Nah ini begini ya. Kalau sudah terlanjur hamil, jangan bersedih. Ya, jangan bersedih. Jadi tenang, kemudian menjaga supaya kehamilannya itu tidak terjadi sesuatu yang membuat harus dengan perawatan. Ini yang harus dilakukan. Contoh ya, ibu hamil tapi sibuknya luar biasa, stay at home tapi masak ini, masak itu, angkat ini, angkat itu, wah luar biasa. Iya sampai Iya, ada juga yang masih sempat ke mall atau ke tempat belanja, terus ke sana kemari. Ini namanya stay at home, tapi juga fisiknya berat itu. Nah ini kan memacu terjadinya lahir sebelum waktunya atau prematur. Ayo kita cegah supaya jangan kehamilan kita lahir sebelum waktunya. Kemudian yang kedua, kalau bisa ya saya tidak melarang ya hubungan seks itu, tetapi hubungan seks itu kan tidak penting ya bagi orang hamil ya. Itu hubungan seks itu menyenangkan tapi tidak menyehatkan. Gitu. Jangan sampai punya pendapat kalau hamil hubungan seks itu bayinya tambah kuat itu salah itu ya. Ini salah betul ya. Jadi itu salah betul. Ini namanya mitos ya. Nah kalau tidak hubungan itu paling baik itu karena ini semua biar tahu ya bahwa sperma itu mengandung zat namanya prostaglandin. Kalau prostaglandin itu disemprotkan ke dalam mulut rahim, maka rahimnya itu bisa kontraksi gitu loh, bisa kontraksi. Nah kalau kontraksi ibunya sih rasanya cuma mules, pegel begitu ya. Tetapi ini kan memacu terjadinya persalinan, Nah, makanya kalau ada orang yang gurau ya atau cuk aja ya. Bayinya nggak lahir gitu, udah dijemput saja, bapaknya itu suruh buat seks sama istrinya yang hamil tuh, itu memang dijemput. Nah itu memang tidak salah dalam arti kalau dipacu dengan hubungan suami istri itu bisa lahir, bisa memacu kelahiran karena ada prostaglandin tadi. Tapi ini secara patofisiologi hubungan sebab akibatnya itu benar, tapi perlakuannya itu tidak benar gitu loh. Karena apa? Lah kalau misalkan hubungan pada hamil tua atau apa kan terjadi pecah ketuban. Iya, terjadi pecah ketuban sebelum waktunya. Iya, makanya jadi makanya kan
janganlah, kalau menurut saya mitos-mitos seperti itu jangan sampai diyakini gitu loh. Jadi lebih baik ya stay at home dan stop hubungan seks kalau istrinya sudah hamil, ya lebih baik stop hubungan seks kalau istri sudah hamil gitu. Dan kalau mau betul-betul terpaksa itu ya pakai kondom misalnya itu. Nah itulah saya kira cara-cara menjaga tidur miring ke kiri bagi yang sudah hamil 7 bulan, 8 bulan itu lebih baik karena bayinya lebih sehat ya. Okay. Hal-hal seperti itu saya kira yang perlu dilakukan ya. Kalau perawatan yang setelah persalinan Dok, ada nggak yang khusus gitu, yang berbeda dari biasanya? Kalau ibu hamil biasa, dalam arti tidak kena COVID, tidak positif, saya kira tidak ada bedanya. Kecuali kita tetap menjaga physical distancing kalau kita di zona-zona yang memang rawan. Kemudian yang kedua, kalau memang positif jelas, kalau memang positif ya harus mengikuti aturan. Jadi betul-betul harus diisolasi ini. Kalau positif tapi tidak ada gejala, tapi dia itu katakanlah habis melahirkan atau nifas itu, kan dia tetap harus diisolasi, Gitu. Perawatan khususnya adalah isolasinya. Tinggal sekarang isolasinya itu apa di rumah sakit atau tidak di rumah sakit gitu aja. Kalau dia dengan gejala klinis tentu di rumah sakit, tapi kalau tidak ada gejala-gejala yang memberatkan tentu tidak harus di rumah sakit. Saya kira gitu. Tapi isolasi menjadi. Nah, kalau habis lahiran, ini kan biasanya banyak yang nengokin nih, kayak neneknya, kakeknya, saudara-saudaranya. Nah, ini gimana nih Dok? Untuk Iya, kalau memang kalau ibu yang habis melahirkan itu positif nggak usah ditengok deh ya. Kalau menurut saya nggak usah ditengok. Tapi kalau dia negatif, kalau mau nengok ya mestinya harus membatasi diri, mengatur jarak, memakai masker dan seterusnya. Saya kira begitu. Hari ini sudah banyak cara saya kira ya untuk berkomunikasi. Oke, terima kasih Dok. Kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya dari Yati Gusna. Dok, apa penyebab terjadinya keguguran dengan status PDP? Bisa dijelasin? Iya, begini. Jadi keguguran itu pengertiannya dulu ya. Jadi pengertian keguguran itu keluar produk kehamilan sebelum umur kehamilan 20 minggu. Jadi sebelum dia masuk 5 bulan lah ya, itu namanya keguguran ya. Nah, kalau ada PDP, ini kan mereka ini kan ada gejala klinisnya ya, namanya penderita. Penderita itu mesti ada batuk, mungkin ada demam itu. Memang iya ada sesak, ada keluhan lah. Nah, di beberapa laporan yang ada sudah ada laporan-laporan dari beberapa negara yang sudah lebih dahulu kena COVID-19 ini, mereka sudah melaporkan bahwa ada hubungan yang real ya, tapi signifikannya atau tidak kan perlu diuji secara statistik ya nih, antara ibu yang kena COVID dengan prematur. Jadi orang yang kena COVID dengan lahir prematur itu ada hubungannya. Kalau saya membenarkan itu dalam arti ikut meyakini itu, karena begini. Tidak karena COVID saja, ketika ibu itu demam, panas, batuk, sering loh terjadi partus prematurus itu. Ya, jadi pengalaman saya merawat pasien saya itu, kalau ada demam hamil, aduh ini kalau demamnya nggak segera sembuh, batuknya nggak segera sembuh, biasanya sering bisa terjadi partus prematur. Apalagi kalau itu COVID positif atau kemudian ada gejala seperti COVID, ada pneumonia, ada batuknya. Batuk itu sendiri kan mengeluarkan tekanan, meningkatkan tekanan intraabdominal. Jadi kalau kita batuk gitu kan perutnya ikut tertekan itu. Ikut ketarik, ikut sakit ya. Iya, tertekan ya. Jadi ada istilahnya tekanan intraabdominal, tekanan di dalam rongga perut gitu ya. Nah, tekanan ini kan juga mendorong untuk bisa terjadi lahir sebelum waktunya lah. Nah, inilah menurut saya hubungan antara PDP dengan terjadinya partus prematur, ya, gitu. Oke. Jadi itu ya yang menyebabkan terjadi keguguran pada pasien dengan status PDP. Oke. Iya, semoga sudah terjawab sangat bisa. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Atma. Dok, corona menular lewat jarum suntik nggak, Dok?
Wah, ini dari jelasnya dok ya. Iya, memang penularannya tidak lewat jarum suntik Ibu ya. Jadi justru lewat droplet lah. Jadi tidak usah tanpa suntik ya. Oke, jadi kalau misalnya suntik apa ya? Misalnya ibu hamil tuh kan kayaknya suntik vitamin aja ya dok ya? Iya, ibu hamil ada yang vaksinasi, kemudian kalau ambil darah, periksa darah itu kan bisa kena jarum suntik. Tapi jangan khawatir lah. Pertama memang tidak menular lewat jarum suntik. Yang kedua hari ini nggak ada orang pakai jarum suntik yang direbus seperti dulu untuk nyuntik satu orang, untuk nyuntik lagi orang lain kan nggak ada. Yang begitu itu cuman morfinis itu, jadi yang pengguna narkotika itu, jadi pengguna narkotika. Ya, jadi oke. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Gugum Pranata. Dokter, kenapa corona negatif terus istri positif hamil? Emang kenapa ya dok? Oke, udah dijawab tadi ya dok ya, panjang lebar tadi ya. Iya, dok. Oke, kita lanjut aja pertanyaan berikutnya dari Yudi. Tanya dok, gimana kalau sudah terjadi kehamilan pada masa pandemik ini? KIE apa? Oke. Yang harus kita sampaikan bila ditanya efek pada janinnya pada triwulan pertama dari COVID-19. Oke. Iya. Iya, baik. Saya jawab ya. Ya, jadi begini. Tadi sudah saya sampaikan. Iya, sudah disampaikan tadi. Di triwulan pertama itu kan ada efek mual, ada muntah, ada bisa keguguran itu. Tetapi itu semua karena COVID, ya. Itu semua itu karena alamiah bahwa orang hamil itu punya keluhan seperti itu. Nah, kalau seandainya di musim COVID terus kita ada keluhan begitu kan berat nih ya. Makanya sarannya jangan hamil dulu. Tetapi kalau sudah terlanjur hamil, saya ngasih KIE. Saya kasih KIE nih ya kalau sudah terlanjur hamil. Jadi salah satunya jangan hubungan seks ya. Karena hubungan seks pada hamil muda juga bukan memacu pecah ketuban, tapi memacu terjadinya keguguran. Iya, makanya tidak hubungan seks dulu, tidak kecapean. Terus kalau mual muntah, saran saya nih ya, minum wedang jahe. Ya, minum air jahe, wedang jahe. Karena tapi jahe yang asli, bukan jahe saset ya, bukan jahe saset tapi jahe. Ya, jahe yang asli. Jahe yang asli ini adalah jahe yang dibeli dari tukang angkringan itu atau beli jahe dari pasar terus bikin sendiri. Karena jahe ini mengandung zat untuk anti emetik atau anti mual, ya. Makanya kalau mual muntah minumlah wedang jahe yang hangat. Kemudian kalau makan apa-apa muntah, saran saya makanlah yang halus saja, yang begitu dimasukkan ke lambung langsung terserap oleh pencernakan kita. Contoh yang paling halus dan sangat besar kandungan gulanya, kandungan proteinnya adalah es krim gitu ya. Iya, enak kan itu es krim ya. Jadi karena es krim ini kan masuk ke gaster atau ke lambung langsung diserap ya. Nggak berapa lama. Beda kalau makan mie atau makan nasi atau makan buah yang keras itu sampai 7 jam belum terserap sudah muntah gitu loh. Belum terserap sudah muntah. Iya, makanya mari kita rawat yang sudah terlanjur hamil nggak apa-apa ya. Tetap kalau tadi wedang jahe, es krim itu supaya tetap intake-nya baik gitu ya. Lah yang sudah umur kehamilannya agak besar, misalkan 5 bulan, kontrol kan nggak boleh sering-sering ke rumah sakit. Caranya gimana? Kontrol sekali lah yang di 5 bulan ini. Setelah itu kalau tanya ke dokter, bagaimana hasilnya? Ketubannya, pertumbuhannya sesuai enggak? Kalau sudah bagus sesuai, tenang. Nanti kontrolnya lagi 2 bulan. Hamilnya kira-kira udah 30 minggu, enggak apa-apa. Itu kan 2 bulan setengah. Jadi kalau kita ingin menghindari biar kita tidak banyak ke rumah sakit ya sekali kontrol ini minta aja obat vitaminnya untuk 2 bulan misalnya itu. Asalkan sudah bagus lah. Ini vitamin C itu agak lebih sedikit nggak apa-apa untuk menaikkan stamina. Ya, biasanya ibu hamil kan yang dilebihkan kalsium, tambah darah gitu ya, asam folat. Ya. Nah, sekarang ini tambahlah vitamin C nggak apa-apa.
diminum lebih besar nggak apa-apa. Kenapa? Vitamin C itu kalau kelebihan ya cuma dikeluarkan lewat kencing, iya, sehingga tidak akan terjadi overdosis. Beda dengan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, misalnya begitu. Itu memang nggak boleh kelebihan. Tetapi kalau vitamin C, vitamin B nggak apa-apa lah. Paling kencingnya warnanya kuning nggak apa-apa itu. Ya, jadi kan vitamin C yang 500 mg tuh cukup ya dok ya? Ya cukup, itu cukup. Ya 500 mg cukup saya kira. Dan, ya, ya. Oke, jadi saya ulang sekali lagi tadi KIE untuk yang sudah hamil itu kalau bisa jangan berhubungan seks dulu selama kehamilan ini untuk mencegah keguguran. Kemudian kalau mual dan muntah itu minum wedang jahe ya dok ya, yang dibuat sendiri di rumah. Kalau misalnya sering muntah-muntah, kalau bisa makan makanan yang halus, contohnya seperti es krim. Dan kalau misalnya kontrol, kalau bisa diusahakan 2 bulan sekali. Dengan minta ke dokternya resep vitamin untuk 2 bulan gitu, seperti itu ya. Betul. Semoga cukup menjawab ya ini Yudi. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Aorta MF. Apakah sekarang ini sudah ada data bahwa ada peningkatan kehamilan saat pandemi COVID-19? Nah, ini menarik nih dok nih. Apakah ada data yang menyatat tentang hal ini? Ya baik, pertanyaan bagus. Data tentang jumlahnya hamil meningkat belum kita dapat, tetapi data bahwa yang pakai KB menurun sudah kita dapat. Ya, jadi mereka yang kami mengumpulkan dari fasilitas kesehatan seluruh Indonesia ini ya, dari perwakilan-perwakilan yang ada di provinsi-provinsi, kami minta untuk mengumpulkan data. Kan tiap bulan kita kumpulkan data. Yang suntik berapa, yang susuk berapa, yang pil berapa. Ternyata hampir 50%-nya. Ya. Jadi menurun hampir 50%-nya. Jadi hitung-hitungannya begini. Iya, jadi hitung-hitungannya kalau menurun 50%, ini hamilnya bisa naik sekitar 10-20%. Kalau sampai ini terjadi penurunan kontrasepsi sebanyak 50% lah. Inilah yang kita antisipasi. Makanya sekarang ini kami terus bergerilya juga untuk mendorong supaya di daerah itu proaktif. Obat-obat KB, alat-alat KB kita dorong secara gratis ya, secara gratis. Makanya kami kerjasama, kami kerjasama dengan bidan supaya bidan ini juga terus memberikan pelayanan kepada masyarakat itu. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan ya. Oke, jadi data statistiknya menunjukkan 50% itu terjadi penurunan pemasangan atau kontrol KB ya dok ya. Jadi memungkinkan 20% ada kemungkinan kehamilan seperti itu ya. Iya. Kalau 3 bulan ya, kalau 3 bulan kumpul terus tanpa alat kontrasepsi ya itu bisa naik 20%. Iya, kalau bisa di switch ya dok ya, dari yang suntik mungkin ke yang pil ya dok ya, atau kondom. Iya, ke kondom. Iya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya dok, dari Ahmad. Ahmad Rapiudin. Halo dokter, mau tanya protokol keamanan untuk ke fasilitas kesehatan untuk menggunakan alat kontrasepsi seperti apa? Oke, bisa dijawab dok? Ya, saya kira sudah ada protokol yang banyak dimengerti ya oleh para provider atau para bidan atau dokter, bahwa kalau dia melayani pasien dan pasiennya ini adalah bukan PDP, bukan OTG atau bukan masyarakat umum biasa, dia pakai APD standar yang dan juga pakai masker, pakai pelindung diri standar gitu. Kemudian kalau seandainya menghadapi orang yang memang positif dan seterusnya, sudah ada juga levelnya pakai yang lebih tinggi, pakai penutup wajah, kemudian pakai baju asmatnya itu kan sudah teman-teman yang ada di lapangan yang hari ini praktek sudah memahami itu ya. Jadi sekarang tinggal pasiennya atau calon aseptornya ini ya, saran saya pakai masker lah, itu pakai masker gitu aja ya. Tapi untuk petugas medis insya Allah sudah memahami. Ya.
Nah, ini sebetulnya yang kontrasepsi yang menurun 50% itu sebaiknya tetap harus datang atau mana dok kalau misalnya nggak mau pakai yang disebutkan tadi pil atau kondom? Iya, kalau saran saya hubungilah bidan terdekat ya, karena kami dengan Ikatan IBI, Ikatan Bidan Indonesia, kami sudah kerjasama dan kami membekali IBI dengan APD, kemudian juga dengan obat. Maka hubungilah bidan terdekat, sampaikan bahwa kami mohon untuk dilayani gitu, dan bisa yang dihubungi bisa bidan terdekat, atau kalau ibu bapak sekalian tahu ada PKB, petugas yang untuk menyuluh KB, itu hubungilah dia di lapangan, hubungilah dia, nanti PKB dari kami akan menghubungkan kepada bidan, kemudian ibu akan dikomunikasikan dengan bidan setempat. Tentu itu cara lain memang yang paling sederhana bisa ke apotek, kemudian dengan di sana ada kondom dan seterusnya, ibu bisa akses di sana, dan juga ada pil yang barangkali lebih mudah didapat itu. Iya. Oke, baik. Nah, sudah menjawab ya, semoga ya. Oke, ada pertanyaan lagi dok dari dari Indah, penyuluh KB Surabaya hadir. Wah, ada. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana cara menangani pemeriksaan bumil di masa pandemi COVID-19? Gitu, ini buat para penyuluh KB ya, jadi ya. Iya, pertanyaannya gimana? Cara menangani? Bagaimana cara menangani pemeriksaan bumil di masa pandemi COVID? Ya, tadi sebetulnya kita udah cerita ya tentang pemeriksaan ya ibu hamil. Jadi ibu hamil kontrol ya, dihimbau untuk kontrol. Kalau kontrolnya itu hasilnya bagus, ya kalau hasilnya bagus maka kontrolnya berikutnya bisa 2 bulan lagi. Cuman kalau kita mau memeriksa ibu hamil ya biasa saja sesuai dengan protokol yang ada, tetapi kita jelas menggunakan alat pelindung, masker dan seterusnya, itu sudah serta-merta lah. Kemudian lakukanlah pemeriksaan, ya ada detensi biasanya, tentu waktunya lebih singkat harapan saya. Nimbangnya itu nimbang sendiri kan, sehingga waktu untuk berdekat-dekatannya minimal gitu, Bu, timbang lebih catat gitu. Oh ya hasilnya segini. Kemudian baru sekarang nih tensi gitu ya, tensi. Sebetulnya kalau ada tensi yang digital yang gampang ibunya bisa pasang sendiri juga boleh gitu. Kan ada tensi yang ininya manset sama ini selannya panjang gitu ya. Sehingga Bu pasang mansetnya dipompa itu ya boleh. Oh hasilnya berapa gitu. Nah ini hal-hal seperti itu cara menjaga jarak itu. Saya juga masih praktek loh di masa pandemi ini. Saya kalau suatu saat di pandemi ini 2 minggu yang lalu saya masih praktek juga. Saya juga dengan cara begitu. Saya melengkapi untuk melindungi diri, kemudian saya dari agak jauh dan cepat ya, tidak lama-lama. Saya kira masih bisa, harus dikerjakan kalau menurut saya. Kalau enggak nanti kematian ibu meningkat, kematian bayi meningkat. Kita ini dalam keadaan pandemi ada kematian ibu naik, kematian masih tinggi ya. Apalagi kalau pandemi itu nggak kontrol, saya khawatir sekali ya. Oke, jadi tetap harus dilakukan dengan standar prosedur yang sudah dihimbau pemerintah dok ya. Oke. Bisa. Berikutnya. Ya. Dari Aristo, dok, kalau ada yang melahirkan di masa pandemik, apa boleh melahirkan di vaskes primer, pustu atau di polindes yang ada di desa, ketimbang harus ke kecamatan dulu, puskesmas, supaya tidak terhubung dengan banyak orang gitu. Iya, boleh saja kalau menurut saya. Sekarang ini memang banyak, cenderungnya sekarang ini orang melahirkan di vaskes-vaskes yang primer ya, jadi yang ada dekat dengan rumahnya. Itu saya kira nggak apa-apa. Yang penting itu sebelum merencanakan persalinan itu kehamilannya sudah ter-screening dulu. Oh, ini kehamilan yang sehat itu. Boleh lahir di tempat bidan, ya, bukan resiko tinggi, bukan yang terlalu tua, bukan yang terlalu muda, bukan yang tensinya tinggi, ya, bukan yang aneh, ya. Jadi jangan ada yang resiko tinggi tapi lahir di vaskes yang di primer, ya, kakinya bengkak,
tensinya tinggi, mosok lahir di vaskes primer nggak boleh, tapi yang normal-normal boleh. Yang riwayat sesar tidak boleh, yang riwayat sesar tidak boleh. Ya. Jadi kan riwayat sesar lebih baik melahirkan di rumah sakit. Gitu. Jadi misalnya ada punya riwayat sesar, tapi yang kedua nih, kehamilan kedua pengen kelahirannya secara normal gitu, nggak boleh ya? Iya, lebih bagus di vaskes yang ada fasilitas operasinya. Karena kalau terjadi sesuatu harus dikirim, waduh, di masa pandemi ini, waduh, saya tidak bisa bayangkan itu. Iya. Jadi bisa telat ya. Oke, semoga udah menjawab ya pertanyaan dari Aristo ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Dari Yati Gusna, kalau ibu dan bayi tidak saling jadi, maksudnya tuh saya juga agak bingung. Kalau ibu dan bayi tidak saling jadi, bagaimana cara untuk mempersiapkan mereka? Kalau ibu dan bayi tidak saling, bagaimana cara untuk mempersiapkan persalinan agar anak tidak tertular? Oh, tadi udah dijawab, Dok. Iya. Kita lanjut ya pertanyaan berikutnya. Dari Turnesen Simanjuntak, bagaimana cara menjaga kualitas hubungan suami istri di tengah-tengah kondisi kecemasan seperti sekarang ini? Oke, sepertinya dua-duanya mungkin cemas ya, Dok ya, menyikapi pandemik sekarang ini. Gimana, Dok? Ya, ini masalah psikologis ya, jadi ya. Jadi kalau fungsi keluarga itu kan ada fungsi perlindungan, tidak hanya fungsi reproduksi, juga ada fungsi agama, juga ada fungsi pendidikan, juga ada fungsi lingkungan, ya macam-macam ya. Oleh karena itu kalau saran saya di masa pandemi ini, alangkah indahnya bahwa kita itu justru sama-sama cemas, tetapi kecemasan bersama itu bukan menjadi multiple cemas ya, tetapi Anda cemas, saya cemas ya, kemudian saling bersatu untuk saling menguatkan ya. Kalau ibadah bareng itu kan rasanya beda ya. Misalkan biasanya dia ibadahnya sendiri-sendiri, suaminya ke masjid atau ke gereja, istri juga mengikuti imamnya di masjid atau romo atau pendetanya di gereja. Tapi begitu di rumah yang membimbing untuk berdoa itu adalah suaminya, atau yang imami sholat itu adalah suaminya, rasanya menjadi beda. Makanya marilah kita manfaatkan fungsi keluarga dari sisi agama, dari sisi perlindungan, ini menjadi menguatkan itu. Saya kira itu yang harus dilakukan. Sama-sama cemas malah jadi kuat ya, karena kalau kita bersatu ya. Oke, jadi untuk mengurangi kecemasan, kalau bisa ibadah jadi bareng-bareng, jadi saling menguatkan sekarang ya, Dok ya. Betul, iya, fungsi keluarga. Ya. Oke, semoga cukup menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Marwati, apakah bayi akan tertular COVID-19 jika ibunya penderita COVID-19? Tadi udah dijawab ya, Dok ya? Betul, ya tadi udah kita jawab ya. Jadi belum tentu akan menularkan pada bayinya ya? Ya, bukti-bukti menunjukkan tidak menular. Kalau tadi ada yang tanya satu, bagaimana cara waktu melahirkan melahirkan kan dropletnya ibunya itu kan antara bayinya kan jauh. Antara mulut atas sama mulut bawah ini kan jauh ya. Jadi kan kalau ibunya itu mulutnya di sana, terus di ini lahirnya lewat selangkangan di sini kan jauh. Paling yang deket bidannya kan pakai alat lengkap. Jadi begitu bayinya lahir kan langsung dibawa, itu tidak sempat ketemu ibunya. Iya. Oke, jadi belum tentu akan ikut terkena COVID ya, Dok ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Dari Bandarensia, Dok, misal udah proses program Bumil, apakah berarti harus ditunda? Karena ada beberapa obat promil yang membuat daya tahan tubuh menurun. Oke, jadi ini udah program hamil dulu sebelumnya. Nah, sekarang nih ditunda atau dilanjutin? Silakan, Dok. Ya, memang satu kata, ditunda, dan itu tegas ya. Karena apa? Rekomendasi dari Asosiasi Dokter-Dokter Infertilitas yang menangani bayi tabung, yang saya termasuk anggota di sana karena saya juga konsultannya bayi tabung. Ini seluruh dunia, ini ada asosiasi untuk
masalah assisted reproductive technology ini. Semua membuat rekomendasi bahwa tunda dulu, ya tunda dulu, ya. Jadi statementnya satu, tunda dulu. Maka klinik-klinik bayi tabung semua itu tutup saja dulu. Jangan memproses kehamilan itu. Nah, itu tegas saya kira. Ya, tunda dulu. Himbauan wajib untuk menunda program kehamilan di seluruh dunia, Dok ya. Ya, dunia sudah begitu. Artinya dokter-dokter yang ahli untuk proses kehamilan ini sudah sepakat untuk kita harus rekomendasinya begitu. Ya. Nah, untuk obat-obatnya yang diminum gimana nih, Dok? Apa langsung bisa diputus aja atau harus seperti apa? Iya, ya diputus saja lah. Jadi kan obat misalkan ya, ini kan ada orang minum yang bukan vitamin diputus saja. Ada orang untuk hamil itu minum obat namanya clomiphen-citrat. Clomiphen-citrat itu tujuannya untuk supaya telurnya itu banyak itu. Jadi stop aja, ya clomiphen-citratnya di stop saja. Tapi kalau Anda hanya minum asam folat, minum vitamin E, minum vitamin C ya, itu kan menaikkan stamina kan tidak apa-apa juga itu. Itu tetap boleh dilanjutkan ya, yang berupa suplemen-suplemen. Iya, suplemen-suplemen dilanjutkan, yang pemacu telur di stop aja. Oke, siap. Udah cukup jelas, semoga pertanyaannya terjawab ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Ahmad Satria. Salam genre. Salam genre. Ya, salam genre. Ya, terima kasih. Ya. Dok, apa saja gerakan fokus untuk menghadapi fenomena karantina di rumah dan istri positif? Gerakan fokus, Dok. Ya, kalau menurut saya kan memang kita itu tunda dulu kehamilan ya. Jadi kalau kita mau membuat gerakan tagar tunda kehamilan itu ya. Tunda kehamilan ya. Jadi saya kira hubungan sektor tidak terganggu ya, sehingga kita konseling, memberikan advokasi kepada masyarakat itu penting sekali ya. Ini kan tidak mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Karena apa? Karena bisa pakai kondom, bisa suntik, bisa pakai pil. Sehingga apa sih salahnya? Itu kan toh tetap bisa. Hubungan suami istri juga tetap bisa. Jadi tidak mengganggu keharmonisan. Jadi caranya melakukan gerakan itu, Anda tetap harmonis suami istri, tapi jangan hamil dulu. Nah, saya kira begitu. Ya, genre. Terima kasih ya. Oke, semoga cukup jelas ya, Ahmad. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Dimas. Apakah istri yang sudah tes corona dan hasilnya negatif masih mungkin bisa terinfeksi? Oh, ini cukup general ya, cukup luas. Ya, jawabannya sederhana, sangat bisa. Semua orang itu kan sekarang belum terinfeksi, untuk pagi terinfeksi kan semua bisa. Itu kan sama pertanyaannya. Ada orang kecelakaan, tulangnya tidak patah, apakah besok bisa kecelakaan? Ya bisa saja lah jawabannya. Jadi, ya bisa. Seperti semua orang lainnya, Dok ya, tetap bisa. Betul ya, seperti orang pada umumnya. Ya. Oke, semoga sudah menjawab, sudah terjawab ya, Dimas. Oke, ada pertanyaan lagi, ini dari Salma Abimanyu. Dokter, apakah setelah operasi kista yang kedua, pernah suntik tapros? Ya, suntik obat. Suntik tapros. Apakah kista bisa tumbuh lagi? Mengingat kista yang muncul seperti lem. Iya, saya paham bahwa ini kan kista coklat ya, kista coklat kalau lumpur itu kayak lumpur. Jadi ketika kistanya dibuka itu kan isinya warnanya coklat dan seperti lumpur. Dia bilang seperti lem gitu ya. Itu namanya kista coklat ya. Kista coklat, kista endometriosis ya. Kemudian kista ini tadi kista endometriosis ini ya. Kemudian diberikan suntikan obat. Saya mohon izin tidak menyebutkan mereknya, tidak etis ya. Obat itu diberikan suntikan obat tertentu untuk menekan. Jawabannya apakah masih bisa muncul lagi? Memang masih, mohon maaf masih. Kenapa begitu? Kista endometriosis atau tadi kista coklat ini kan berhentinya endometriosis itu kan karena tergantung siklus men. Kalau orang itu masih reproduksi sehat, masih menstruasi, maka kista itu masih bisa muncul lagi gitu loh. Ya, kecuali kalau
diangkat indung telurnya, diambil. Setelah diambil indung telurnya, dia tidak menstruasi gitu. Sehingga ketika dia sudah tidak menstruasi, maka kiste tidak akan muncul lagi. Sama lah ketika menopause. Jadi ketika dia sudah menopause, ya dia endometriosisnya akan berhenti gitu. Jadi kalau belum menopause ya iyalah masih punya peluang. Peluang untuk terjadi lagi. Oke. Iya, masih punya peluang endometriosis namanya. Iya. Oke, baik ya. Semoga cukup menjawab pertanyaannya untuk Salman. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Mary. Dok, jahe kan diminum agak panas. Katanya hamil muda dilarang minum yang membuat panas di perut. Nah, itu mitos juga, tapi bagus pertanyaannya. Jadi kalau saya bilang sama ibu hamil selalu jawabannya begitu. Ayo minum wedang jahe, loh jahe kan panas gitu kan. Loh, ini mitos itu mitos. Jadi ibu hamil tidak dilarang minum panas. Iya, tidak dilarang minum panas. Ya, ini supaya tidak tidak jadi mitos. Jadi panasnya jahe itu tidak akan memanaskan bayinya gitu ya. Jadi panasnya wedang jahe itu tidak akan memanaskan bayinya. Supaya ini dipahami betul ya. Jadi tidak ada masalah itu ibu hamil minum wedang jahe. Justru tadi sekali lagi hamil muda itu salah satu cara supaya tidak mual adalah minum wedang jahe ya. Dan ini recommended ini. Makanya ada beberapa obat yang dibuat ekstrak jahe ya untuk ibu hamil ini ya. Nah, makanya daripada beli obat mahal harus ke apotek harus ini ya sudahlah bikin jahe saja di rumah itu kan selesai gitu ya. Oke. Kalau misalnya lagi mau sering muntah itu terus minum jahe kan perutnya kosong dok. Apakah itu jadi mules gitu? Pengalaman tidak. Jadi misalkan pagi-pagi itu minum jahe padahal belum sarapan itu tidak apa-apa. Ya, jadi pagi-pagi minum jahe hangat padahal belum sarapan untuk mencegah mual Ya. Hanya saran saya dalam bahasa Jawanya itu dititeni ya. Dititeni itu dihafalkan. Biasanya muncul mualnya itu kalau hamil muda itu biasanya kan morning sickness, jadi pagi hari. Paginya itu jam berapa mualnya. Kalau biasanya misalnya mual jam 7 pagi saya mual, ya sudahlah 1 jam sebelum mual minum wedang jahe dulu. Misalkan pagi jam 5 minum jahe dulu, enggak apa-apa, misal begitu. Iya. Oke. Wah, menarik banget topik kita kali ini ya dok ya. Masih banyak pertanyaan tapi maaf banget nggak bisa ditutup. Iya. Kita akan bacain ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Iya, pertanyaan terakhir ya. Iya, banyak pertanyaan. Terima kasih. Oke. Dok, kapan BKKBN menyediakan apa nih? POP atau pil non kombinasi yang saat ini sangat dibutuhkan untuk alternatif KB saat pandemik ini, gitu. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi saya mohon doanya, mohon dukungannya. Kami sudah merealokasikan anggaran karena perintah dari Bapak Presiden kita supaya melakukan refocusing anggaran. Dalam rangka ini maka kami menganggarkan untuk membeli pil sebanyak 33 juta pil. Ini keping ya, 33 juta keping untuk 33 juta bisa untuk 33 juta pasien, atau satu pasien itu satu siklus kan satu keping ya. Jadi kalau satu pasien itu 3 siklus ya bisa untuk 10 juta pasangan usia subur ini. Pil yang progesteron only pil. Mudah-mudahan proses untuk membelanja pil ini dan refocusing anggaran ini bisa cepat sehingga kami bisa menghadirkan pil yang tadi POP, progesteron only pill. Jadi pil yang hanya mengandung progesteron, karena pil yang hanya mengandung progesteron itu tidak mengganggu orang menyusui. Ini yang penting, dan ini bisa untuk program. Iya. Jadi dan ini bisa untuk program
pasca persalinan. Ini yang penting ya. Jadi mungkin itu informasinya, dan saya terima kasih sekali. Lancar ya dok ya. Iya, amin. Ya, mohon dukungan. Iya, dari semua juga jadi lancar juga pendistribusiannya. Iya, amin. Terima kasih dok. Ya, dok, terima kasih. Ini udah mau habis nih waktunya. Ada nggak sih dok pesan-pesan buat kita semua di sini dalam menjalani wabah COVID-19 ini? Silakan dok. Ya, jadi untuk semuanya sebetulnya kan sudah banyak disampaikan bahwa menjaga diri dengan cara menaikkan stamina itu penting sekali ya. Penting sekali sebetulnya itu. Makanya tidak stres itu juga bagian yang penting. Nah, bagi ibu-ibu yang sedang hamil jangan stres juga. Karena tadi sudah banyak kita diskusikan bagaimana cara melindungi kehamilannya, dan ternyata juga tidak mudah menular pada bayinya. Jadi don't worry lah, ini don't worry be happy ya. Jadi tidak usah cemas ya. Bagi yang belum hamil, Anda tetap bisa harmonis ya. Jadi tidak akan mengganggu hubungan suami istri. Tapi jangan lupa pakai kontrasepsi dulu ya. Saya kira itu Mbak, saya terima kasih sekali dokter. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya, atas sharingnya. Iya, terima kasih. Ya Pak, semoga sharing sore ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita dalam menjaga kesehatan kita selama COVID-19 ini, dan juga udah dijawab juga bagaimana secara wise kita menghadapi COVID-19 ini ya. Oke dokter, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa di IG Live sampai ketemu sama BKKBN berikutnya. Oke. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.